Saudara-saudariku yang terkasih, Allah akan selalu menyelamatkan kita. Tetapi Tuhan meminta, apakah kita memiliki iman, kepercayaan, dan berani berkata seperti Petrus dalam kesulitanmu. Pada saat Anda terbaring karena COVID, pada saat Anda mengalami kemiskinan, mengalami kesulitan, pada saat Anda mengalami beban hidup yang seberat apapun, Anda berani berkata, aku percaya kasih Tuhan, karena sabdanya hidup dalam diriku, sabdanya kekal. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Shalom. Salam sehat. Tuhan mengasihi Anda. Saudara-saudariku yang terkasih, kita berjumpa kembali pada hari Minggu ini untuk bersama-sama bersyukur kepada Tuhan dan merayakan Ekaristi. Marilah kita menyiapkan hati kita, karena nanti dalam bacaan-bacaan kita diarahkan untuk tahu mau kemana kita, kemana tujuan hidup kita. Saudara-saudara yang terkasih, pandemi masih belum berakhir, kesulitan masih ada, derita masih dialami oleh sebagian saudara-saudari kita. Bagaimana sikap kita menghadapi situasi itu? Apakah kita tetap percaya kepada Tuhan? Mari kita hening sejenak, menyadari bahwa kita belum sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Kita hening sejenak. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Shalom. Salam sehat. Tuhan mengasihi Anda. Ada pertanyaan yang luar biasa yang juga menggelitik, mengetuk, menyadarkan. Setidaknya saya secara pribadi pada saat saya merenungkan bacaan ini. Apakah kamu tidak mau pergi juga? Yesus bertanya kepada murid-muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Dan jawaban dari Simon Petrus itu jawaban iman. Anda dan saya meniru sebenarnya jawaban Petrus. Tetapi Petrus bisa menjawab itu, saya percaya, karena bimbingan Roh Kudus. Karena Allah Bapa sendiri juga yang memilihnya. Jawaban Petrus adalah, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Sabdamu adalah sabda hidup yang kekal. Kami percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Saudara-saudari, pada saat Yesus itu sebelumnya berkhotbah mengenai roti hidup, dan kemudian Yesus memberikan kalimat-kalimat yang luar biasa, sehingga sebagian dari orang-orang yang mengikuti Yesus itu berkata, perkataan itu keras, siapa yang bisa mendengar? Dan Yesus memberikan peneguhan-peneguhan. Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Nah, kalau kita kaitkan dengan situasi kita, situasi pandemi ini, apakah situasi pandemi ini menggoncangkan imanmu? Hello, saudara-saudara yang terkasih. Apakah situasi ekonomi rumah tanggamu, situasi keluargamu, situasi pekerjaanmu, situasi kondisi kesehatanmu menggoncangkan imanmu? Saudara-saudara yang terkasih, kita belajar dari Simon Petrus. Pada saat Yesus bertanya kepada para muridnya, siapakah aku ini? Di teks yang lain, Simon Petrus mengatakan, engkau adalah Mesias, putra Allah yang hidup. Engkau adalah Mesias, putra Allah yang hidup. Dan hari ini kita mendengar jawaban Petrus, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Sabdamu adalah sabda hidup yang kekal. Sabdamu adalah sabda hidup yang kekal. Saudara-saudari, suatu teks yang sangat indah hari ini.
untuk kita semua. Pada saat iman kita mungkin mengalami kegoncangan, pada saat kita mengalami ketidakpercayaan, bahkan kehilangan harapan, kita mengalami keputusasaan, hari ini gereja, liturgi gereja mengingatkan kita bahwa kemana lagi kita akan pergi? Karena sabda Tuhan adalah sabda hidup yang kekal. Hidup dan kekal. Saudara-saudari yang terkasih, ini sangat indah, sangat meneguhkan, sangat menguatkan. Pertanyaannya, Anda paham nggak gitu loh maksudnya? Mengerti tidak, paham tidak, dan kemudian melaksanakannya. Saudara-saudari yang terkasih, saya tahu tidak mudah. Memang kalau punya masalah itu sulit untuk benar-benar maunya sih semuanya everything is okay. Semuanya oke. Okay. Semuanya baik. Semuanya oke, berjalan lancar. Enjoy. Semuanya wow lancar. Semua baik. Maunya sih seperti itu, maunya. Saudara-saudari yang terkasih, semuanya lancar, semuanya baik. Harapan kita, bahasa Jawanya saudara-saudari, mohon maaf, nanti saya terjemahkan, tunggale akeh, gitu loh. Yang mau banyak, kalau semuanya berjalan dengan baik. Nah, yang saya mau katakan kepada Anda, baptisan yang Anda terima, bahkan kalau saya sebagai Romo, tahbisan yang saya terima, bukan berarti jaminan bahwa saya, Anda, kita semua tidak punya masalah apa-apa. Kita ini punya masalah, bro, sis, bapak-bapak, ibu-ibu, opa, oma, juga para lansia. Hello, para lansia, I love you so much. Saya punya banyak penggemar para lansia. Hello, para lansia. Nah, yang saya mau katakan kepada Anda, yang saya mau katakan pada Anda hari ini, baptisan Anda, baptisan saya, tahbisan yang saya terima, itu bukan berarti bahwa kita ini bebas, lepas dari segala penderitaan. Tidak, saudara-saudariku yang terkasih. Kalau Anda menjadi orang Katolik, saya menjadi Romo seperti ini, bukan berarti saya harus bebas dari kesulitan. Bebas, lepas, lepas semua. Tidak, saudara-saudari yang terkasih. Jangan harap bahwa kita harus bebas dari semua penderitaan. Ada doa yang luar biasa. Tuhan, dalam doaku ini aku tidak meminta penderitaan itu berlalu. Tapi yang ku minta, kuatkanlah kakiku, kuatkanlah pundakku untuk menapaki jalan derita ini, untuk memanggul deritaku. Nah, lihat. Tuhan, dalam doaku ini dengan segala kerendahan hati, ini doa orang beriman. Aku tidak menginginkan, tidak menghendaki penderitaan ini berlalu. Tetapi kuatkanlah kakiku untuk menapaki jalan derita ini dan memanggul deritaku itu. Inilah doa orang beriman. Tidak baper. Tidak langsung cengeng. Tidak mengeluh, menangis. Beberapa waktu dalam khotbah saya mengatakan, kalau Anda menangis karena derita Anda sendiri, saya menangis karena derita sendiri, saya cengeng, Anda cengeng, kita baper. Tetapi menangislah karena orang lain yang menderita. Menangislah, keluarlah air mata karena orang lain, saudaramu yang menderita. Itu menunjukkan hatimu baik. Hatimu emas, baik, saudara-saudara yang terkasih. Anda peduli, Anda empati. Kalau Tuhan, karena kita mendengar lagunya kan, Allah peduli, Allah mengerti segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Nah, kalau Allah peduli, Allah mengerti. Kita diminta peduli dan mengerti kesulitan sesama kita, kesulitan saudara-saudari kita. Kita diajak untuk memiliki hati yang penuh kepekaan. Kita diajak memiliki hati yang penuh kelembutan. Kita diajak untuk berbela rasa.
Saudara-saudari, terutama masa pandemi ini. Kalau Anda punya masker, bagi masker itu kepada saudara-saudari yang memerlukan. Kalau Anda punya vitamin, bagi. Punya obat, bagi. Jangan sehat sendiri, saudara-saudara. Sehatlah bersama. Kenapa COVID ini kok nggak selesai-selesai? Karena mungkin kepedulian kita kurang, saudara-saudari yang terkasih. Bagi perhatian Anda, bagi kasih Anda. Ini menunjukkan bahwa Anda sungguh-sungguh mengerti tujuan hidup Anda. Anda sungguh-sungguh tahu untuk apa Anda hidup. Dan kita persis seperti Rasul Petrus yang mengatakan, Tuhan, kemana lagi kami mau pergi? Sabdamu adalah sabda yang hidup dan kekal. Dan sampai 22 Agustus hari Minggu, 22 Agustus 2021 ini, yang saya mau mengatakan kepada Anda, bahwa sabda Tuhan itu masih hidup dan kekal. Artinya Anda dan saya menjalaninya. Sekali lagi, tidak usah takut dengan sakit, tidak usah takut dengan derita, tidak usah takut dengan kesulitan. Makanya saya itu tidak setuju, tidak senang ada istilah pasukan berani mati. Itu pasukan stres, saudara-saudara. Yang benar adalah pasukan berani hidup. Itu loh. Pasukan berani hidup. Karena apa? Menapaki kehidupan yang pahit, menapaki kehidupan yang getir dengan tersenyum. Kalaupun Anda menangis, saya menangis bukan karena masalah pribadi, bukan karena penyakit sendiri, kesulitan sendiri. Kita menangis karena orang lain yang susah. Itu artinya apa? Hatimu penuh belas kasih. Tolong mereka yang susah. Amin, saudara-saudari yang terkasih. Bantu mereka. Berarti menunjukkan hatimu penuh belas kasih. Saudara-saudari yang terkasih, kemana kita mau pergi? Kemana tujuan hidup kita? Jelas kepada Tuhan. Karena apa? Sabda Tuhan adalah sabda yang hidup. Sabda Tuhan adalah sabda yang kekal. Tadi dalam bacaan pertama dikatakan dalam kitab Yosua kepada bangsa Israel. Tetapi bangsa Israel mengatakan, kami mau kemana? Kami tidak akan bisa pergi kemana-mana. Karena Allah yang menyelamatkan kami dari Mesir. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, Allah akan selalu menyelamatkan kita. Tetapi Tuhan minta apakah kita memiliki iman, kepercayaan, dan berani berkata seperti Petrus dalam kesulitanmu. Pada saat Anda terbaring karena COVID, pada saat Anda mengalami kemiskinan, mengalami kesulitan, pada saat Anda mengalami beban hidup yang seberat apapun, Anda berani berkata, aku percaya kasih Tuhan, karena sabdanya hidup dalam diriku, sabdanya kekal. Tuhan memberkati. Saudara-saudari yang terkasih, terima kasih atas kebersamaan, kesetiaan Anda bergabung bersama kami dari Seminari Menengah Raja Damai atau Rex Pacis Palangkaraya. Terima kasih atas kebersamaan Anda, kesetiaan Anda. Yang kedua, di tempat ini juga saya mengucapkan, karena saya percaya adik saya mengikuti misa secara live streaming ini, selamat ulang tahun yang ke-50. Semoga dengan bertambahnya usia, tambah semangat, dan juga diberikan kesehatan, kesembuhan. Juga untuk saudara-saudari saya merawat di Purworejo. Saudara-saudara yang terkasih, tetap bersemangat di dalam Tuhan, tetap menjaga protokol kesehatan, tetap sehat, supaya imun Anda kuat, dan tetaplah percaya bahwa Tuhan akan berikan berkat bagi kita, dan habis gelap, tapi telah terang. Ada pelangi setelah ada badai. Itulah iman kita, kepercayaan kita. Kita berjumpa kembali minggu depan, Jumat depan dalam misa adorasi dan misa keramat ilahi dan adorasi dan doa koronka. Semoga Anda selalu diberkati dan dilindungi Tuhan. Terima kasih sekali lagi untuk dukungan bantuan Anda kepada kami dari Seminari Raja Damai Palangkaraya. Tuhan memberkati Anda. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian niat baik dan rencana kita, pekerjaan kita diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa,
Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, perayaan Ekaristi hari Minggu ini sudah selesai. Syukur kepada Allah. Pergilah, kita semua diutus. Amin.